Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang iklan. Tentu anak-anak sekalian sudah pernah melihat iklan di televisi ataupun mungkin di internet, juga mungkin pernah mendengarkan dari radio, atau mungkin ketika jalan-jalan diberi kertas yang berisikan gambar produk-produk tertentu yang ditawarkan, mungkin misalnya HP, misalnya ada produk makanan gitu ya. Nah, itu semuanya termasuk dalam jenis iklan. Nah, apakah iklan itu? Iklan merupakan pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, tujuan seseorang mengiklankan barang atau jasa yang diproduksi atau mungkin yang dimiliki adalah untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Maka dalam iklan tersebut, kalimat yang digunakan harus bersifat persuasif. Artinya, kalimat tersebut bersifat membujuk secara halus agar orang yang membaca ataupun melihat ataupun mendengar dapat yakin sehingga mau membeli atau memanfaatkan produk yang ditawarkan. Nah, ciri-ciri kalimat yang persuasif adalah kalimat tersebut informatif atau memberikan informasi dan komunikatif, yaitu mudah dipahami. Nah, iklan dapat disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Untuk media cetak, kita bisa melihat surat kabar, tabloid, kemudian ada baliho, ada brosur, ada leaflet gitu ya, ada reklame gitu ya. Kemudian untuk yang media elektronik, kita bisa lihat di televisi, bisa di radio, bisa di internet, bisa juga menggunakan digital billboard gitu. Nah, unsur-unsur dari iklan yang pertama adalah nama produk baik itu barang maupun jasa. Kemudian ada gambar yang menarik, ini bersifat opsional atau mungkin pilihan, bisa ada bisa tidak ya. Kemudian ada kalimat iklan, kemudian ada keunggulan dari produk yang ditawarkan, ada harga produk, ini juga bersifat pilihan, bisa ada bisa tidak. Kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ini berguna ketika kita ingin bertanya lebih lanjut atau ingin mengetahui informasi lebih tentang suatu produk tersebut, kita bisa menghubungi nomor telepon yang ada. Kemudian yang terakhir adalah alamat pengiklan. Ini juga bersifat opsional, terutama ketika iklan tersebut merupakan iklan di media elektronik. Nah, jenis iklan berdasarkan fungsinya. Sebelum kita ke jenis iklan, kita lihat dulu contoh dari sebuah iklan dulu ya. Nah, di sini ada sebuah iklan, ya, sebuah iklan. Nah, kita lihat di sini ada Tom Yam Kelapa. Tom Yam Kelapa ini merupakan nama produk atau nama barang yang dijual atau yang diiklankan. Kemudian ada yang kedua adalah unsur yang kedua adalah gambar. Nah, gambar kita lihat di sini ada gambar yang menarik. Ini adalah gambar makanan tersebut, Tom Yam Kelapa. Ada batok kelapa, kemudian di dalamnya berisi tom yam. Nah, kemudian ada kalimat iklan. Kalimat iklan ini kita bisa lihat di sini ada sensasi rasa yang dengan bumbu spesial. Ini adalah kalimat iklannya. Kemudian ada keunggulan juga yang bisa kita temukan dari iklan tersebut, yaitu di bagian bawah di sini. Nah, di sini ada di penyajiannya menggunakan batok kelapa. Paduan antara air kelapa yang segar dan bumbu racikan dari Thailand, lauk khas tom yam jadi satu dalam satu wadah. Ini merupakan keunggulan dari produk ini, yaitu memadukan air kelapa dan juga bumbu tom yam dari Thailand. Juga disajikan dalam batok kelapa. Ini merupakan keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Kemudian juga menampilkan harganya. Di sini ada harga. Nah, satu porsinya harganya 28.000. Kemudian ada nomor yang bisa dihubungi. Kita lihat di sini, ini ada nomor yang bisa dihubungi dan juga ada alamat dari pengiklan atau orang yang menawarkan gitu ya. Dimana di sini ada tulisannya adalah Villa Bintaro Indah di Jombang, Tangerang Selatan. Nah, ini gambarnya tidak bagus karena printernya habis warnanya gitu ya. Terus kemudian jenis iklan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini berisi informasi kepada masyarakat, hanya memberitahu gitu ya. Tidak ada tujuan yang lain selain memberitahu dulu. Jadi awalnya memberitahu dulu. Misalnya
pembukaan sebuah usaha. Ketika kita berjalan, mungkin kita akan melihat sebuah tulisan yang berisi segera dibuka toko A, atau mungkin segera dibuka festival gitu ya, kuliner. Nah, jadi hanya memberikan informasi. Kemudian yang kedua ada iklan undangan. Iklan undangan ini berarti iklan tersebut berisikan sebuah undangan, berarti memiliki tujuan untuk mengajak orang menghadiri atau mengikuti suatu acara yang tertulis pada pada iklan tersebut. Sebagai contoh, misalnya iklan lomba, atau mungkin ikuti tryout akbar. Nah, dalam persiapan ujian kenaikan kelas misalnya. Kemudian ada iklan yang ketiga, ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini merupakan iklan yang berisi imbauan biasa dari lembaga atau dari pemerintah kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan untuk menghemat energi listrik, iklan untuk menghemat air, atau mungkin kalau yang sekarang lagi hits gitu ya, adalah iklan yang berisikan cara-cara pencegahan penularan COVID-19. Kemudian yang keempat ada iklan permintaan. Iklan permintaan ini berisi suatu iklan yang berisi permintaan seseorang atau lembaga kepada masyarakat. Misalnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Misalnya dibutuhkan karyawan untuk toko ini, misalnya dibutuhkan penjahit untuk konveksi, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada iklan penawaran. Iklan penawaran ini berisi menawarkan sesuatu, gitu ya. Iklan tersebut menawarkan sesuatu. Banyak kita lihat iklan penawaran ini yang paling banyak ya. Contohnya adalah ketika kita melihat televisi, kemudian ada iklan makanan, kemudian ada contoh yang lain iklan mesin cuci, mesin seperti itu ya, elektronik. Nah, termasuk iklan penawaran. Sedangkan berdasarkan bentuknya, iklan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dalam beberapa baris saja dengan menggunakan kata atau kalimat yang singkat, padat, dan jelas gitu ya, karena hanya beberapa baris. Yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang disajikan dalam bentuk kolom, di mana penjelasannya sebenarnya hampir sama dengan iklan baris, namun iklan kolom biasanya lebih rinci dibandingkan iklan baris. Iklan baris dan iklan kolom sering kita lihat di surat kabar. Nih, sebagai contoh di sini. Nah, di surat kabar kita akan menemukan halaman tertentu, biasanya disediakan halaman khusus yang berisi iklan baris. Nah, ini hanya terdiri dari tulisan-tulisan berbaris-baris gini ya. Kemudian ada juga iklan kolom. Nah, ini iklan kolom contohnya. Nah, tadi kan Bu Guru sudah mengatakan bahwa iklan baris itu ditulis secara singkat, padat, dan jelas, bahkan kadang hanya menggunakan singkatan-singkatan tertentu. Sebagai contoh di sini. Dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA maksimal 26 tahun, pria sebagai sopir dan pegawai. Bagi yang berminat, bawa lamaran ke Dunia Motor, Jalan Hasanuddin nomor 900, Pasar Karangpucung. Nah, ini merupakan contoh dari iklan baris. Dia hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 baris dengan bahasa yang singkat, jelas, tidak bertele-tele gitu ya. Singkat, jelas, ada alamat atau bisa juga nomor yang bisa dihubungi. Kemudian sedangkan di sini ada contoh iklan kolom. Di sini lebih jelas. Nah, ada gambarnya, mungkin ada keterangan yang lebih rinci, ada info kontak yang bisa dihubungi juga. Nah, sebenarnya hampir sama. Namun biasanya iklan kolom ini lebih besar gitu ya, space-nya atau ruangnya di sebuah surat kabar. Nah, ciri-ciri iklan yang baik. Sekarang kita akan melihat ke ciri-ciri iklan yang baik. Jadi iklan itu ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Nah, ciri-ciri iklan yang baik yang pertama adalah objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Jadi memang sesuai dengan aslinya barang yang akan akan dipromosikan. Kemudian yang kedua, deskripsinya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Di deskripsi atau kalimat yang digunakan ketika kita menawarkan sebuah barang ataupun jasa itu harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi orang yang mendengarkan atau membaca tidak bingung gitu ya, dapat lebih tertarik. Kemudian yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain, tidak boleh menjelekkan produk yang serupa. Misalnya kita sama-sama menjual produk
sabun, sama-sama sabun kemudian kita menjelekkan produk satu. Nah, itu tidak boleh, maka tidak boleh menyinggung pihak lain. Yang keempat adalah menarik perhatian masyarakat. Nah, ketika masyarakat banyak yang tertarik, masyarakat banyak yang membeli, maka kita bisa menyebut iklan tersebut termasuk iklan yang baik. Ya, untuk hari ini materi kita cukup ini dulu, mungkin nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya.